Pak Ibu mohon perhatian, acara akan segera kita mulai. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang. Yang kami hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Triviaca. Yang kami hormati Bapak Pengawas Yayasan Triviaca. Yang kami hormati Bapak Ketua Stipari Semarang. Yang kami hormati Ibu Pembantu Ketua di lingkungan Stipari Semarang, dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen dan pejabat struktural di lingkungan Stipari Semarang. Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan bahwa pada hari ini kita masih diberi berkat, kesehatan dan kebahagiaan sehingga kita boleh bertemu kembali di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Stipari Semarang dengan pemerintah Kabupaten Pemalang hari ini Selasa 27 April 2021. Ibu, Bapak, hadirin yang berbahagia, perkenankan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, dilanjutkan doa. Acara yang ketiga sambutan. Acara selanjutnya adalah serah terima cindera mata, yang terakhir ramah tamah dan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara pada hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan ke depan hasilnya boleh menjadi manfaat bagi kedua belah pihak, maka selayaknya kita mohon berkat dari Tuhan dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dipersilakan. Cukup. Acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Stipari Semarang. Kepada yang kami hormati, Dr. Samtono MSI, dipersilakan. Terima kasih saudara pembawa acara, Bapak Ibu yang kami hormati, kami muliakan, kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur alhamdulillah wa syukurillah atas ridhonya, la haula wala quwata illa billah. Pertama, segenap Bapak Ibu, mari kita tidak henti-hentinya mengucap rasa syukur alhamdulillah wa syukurillah
kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridha dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan, kenikmatan, kesehatan bisa bersilaturahim di kampus kami setiap hari. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Biasa Sipari, Bapak Profesor Dr. Sutomo MPD. Ini dari asli Pemalang Bapak Ibu. Ini maka pernah sama Pak Sodik. Ini beliau yang mati-mati pengen ke Pemalang Pak. Ini ketemu Pak Sekda sama Pak Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih ini belum kelakon. Entah nanti kapan apa kita mengantarkan beliau ke sana. Pertama juga Bapak Ketua Pengawas Santri Biasa Bapak Dr. Hartoyo. Saya Pak, ya terima kasih. Ini juga asli Pemalang Bapak. Kalau ada yang dari Bayi Pemalang lagi, Pak Adis mana Pak di sini? Iya Bayi Pemalang Pak. Jadi Pak, ini biar Pemalang Kersau. Pemalang. Masih ada lagi Pak Hedi, Pak Menteri Pak Hedi. Belum datang ya. Juga tidak pentingnya yang saya hormati, yang dibanggakan Bapak PLT Asisten Pemerintah dan Kesral Sekda Bapak Rotanes Mositik Magister Sains. Saya hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Bapak Rotanes Mukminun Magister Manajemen. Yang saya hormati Bapak Keluarga Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Bapak Dr. Nes Hukum Warajo Magister Sains. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Bapak Ali Muharram Magister Administrasi Publik. Juga Bapak Kepala Bagian Hukum atau Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Bapak Sri Subiakto Sarjana Hukum Magister Sains. Dan segenap teman-teman Bapak Guru dosen, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama bagi Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah puasa, saya sampaikan selamat untuk menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah Bapak Ibu sekalian bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan apa yang dikajat harapannya, dan mudah-mudahan kalau dijaga, dilindungi puasa Bapak Ibu sekalian hingga sampai berakhir dengan sukses meraih kemenangan. Lalu yang kedua, secara pribadi maupun institusi kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, kelonggaran Bapak Ibu di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Bapak Ibu berkenan menyempatkan waktu untuk bisa rawuh di kampus kami. Terima kasih yang dimediasi oleh Pak Sidik. Terima kasih Pak Sidik. Di sela-sela kesibukan belum untang mating ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini betul membawa berkah untuk kita semuanya. Lalu ketiga Bapak sekalian, maksud dan tujuan kami mengajukan permohonan kerjasama adalah menindaklanjuti apa yang sudah jadi komitmen kami bersama. Kami sudah MOU dengan Bapak Bupati sebelum puasa itu, Member of Understanding antara pemerintah daerah Kabupaten Malang dengan Sipari. Maksud dan tujuannya adalah yang diaktualisasikan dalam perjanjian kerjasama. Pertama adalah pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Nah, konten daripada Tridharma itu Bapak sekalian, pertama di situ ada yang namanya pengabdian masyarakat. Teman-teman kami, tim dosen, sudah sekian kali terlibat dalam pengabdian masyarakat, khususnya di pengembangan desa wisata. Sudah ada 9 titik desa wisata yang teman-teman dosen sudah berpartisipasi
berbagai macam kegiatan juga di destinasi wisata. Besar harapan kami kerjasama yang sudah berjalan ini hendaknya kita wadai ada payung hukum secara yuridis formalnya agar ke depan nanti bisa berjalan lebih baik lagi, lebih menggigit, ada kemanfaatan di antara kita, ya permintaan daerah Kabupaten Malang dengan Stepani sebagai bentuk pengembangan tridharmanya. Lalu berikutnya ini juga kami punya program yang namanya program 3-in-1. Program 3-in-1 ini adalah maksud semula kami sudah berjalan tahun ketiga Bapak sekalian. Itu membantu anak-anak kita yang lulusan SMA, SMK sederajat yang mereka sudah lulus, mau kuliah tidak bayar biaya, mau bekerja belum ada kesempatan. Ini dari tim kami bisa membantu memfasilitasi. Sepanjang memenuhi kriteria yang kita tentukan, mereka bisa kita seleksi. Memenuhi kriteria tersebut lulus, mereka kita latih di Pusdiklat atau di LPK yang memenuhi persyaratan untuk memberikan sertifikat pelatihan uji kompetensi, lalu kita tempatkan di perusahaan. Setelah mereka kita tempatkan, monggo sebagai lauk. Sini Pak. Monggo. Depan masih sini pasang Pak monggo sekarang. Iya. Setelah mereka kita tempat manajer, kami sudah kita mulai. Mereka setelah mendapatkan pekerjaan, mereka wajib kuliah di Stepani. Prinsip mereka bisa kuliah, bisa kerja, sehingga tidak mengandalkan dari orang tua. Nah, lalu kerjanya di mana, kuliahnya di mana? Sementara ini kami baru bisa menurunkan pertama di Garmen, yang kedua di pariwisata dan perhotelan. Untuk prodi-prodi yang lain, karena tidak semua prodi itu bisa di-weekendkan, kuliahnya hanya Jumat, Sabtu atau Sabtu dan weekend. Sistemnya sistem paket. Jadi mereka bekerja tidak terlalu menggunakan banyak fisik, masih bisa kuliah. Oleh karena itu program 3-in-1 ini kami sudah berjalan tahun ketiga, sudah berjalan sekian lama. Ada beberapa daerah mulai dari Jawa Barat, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Kota di Jawa Tengah, kemudian ada di Sumatera Utara, ada 5 kabupaten kota di Nias, juga beberapa daerah di Jawa Timur dan sebagainya sudah bergabung dengan program 3-in-1. Oleh karena itu program 3-in-1 itu sangat erat kaitannya dengan ketenaga kerjaan. Maka kami mohon bantuan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk bersama-sama membantu bagaimana kita untuk mengentaskan anak-anak kita yang dipandang memerlukan bantuan. Sebab ada kalau di Blora itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pak. Kalau di Gerobokan itu Dinas Tenaga Kerja dan penanaman modal atau namanya itu. Ada lagi muncul lagi Dinas Tenaga Kerja dan Investasi. Itu Dinas Utara dengan itu. Macam-macam namanya. Nah, ini menjadi dinamika saja. Lalu juga dalam rangka pengembangan akademis, kami juga melayani program beasiswa, baik program S1 maupun S2. Karena khususnya pada teman-teman yang PNS yang belum S2, kami bisa bantu memfasilitasi agar bisa meraih masternya, baik D3, S1 maupun S2. Selanjutnya Bapak sekalian, termasuk kaitannya dengan pengembangan desa wisata, monggo nanti Bapak Kepala Dispermades ya, bisa jauh pada kami sudah punya tim beberapa kabupaten kota, contohnya Kabupaten Semarang Pak, itu ada 55 desa wisata
Ini besok kami diundang lagi di Bupati Semarang untuk segera menangani 55 desa wisata. Konon cerita mati suri yang bisa berkembang berapa waktu itu 2 tahun yang lalu kan seperti hangat-hangat ayam. Semua desa berubah-ubah membuat desa wisata tanpa kajian, tanpa beban orang-orang yang tahu tentang pariwisata. Kamu tidak ditimbang. Nah, setelah berjalan tahun kedua mati suri, Pak. Sudah bundesnya sudah mengeluarkan banyak biaya, bahkan ratus juta, kepala desanya hutang buang dan sebagainya, membiayai modal. Maka tidak ada yang mengharapkan, tidak ada yang ini. Tidak ada turisnya, tidak tahu yang datang. Ini namanya sudah manajemen. Kami tidak melibatkan pakar-pakar yang tahu tentang pariwisata. Oleh karena itu, kami berharap teman-teman yang sudah turun di lapangan di Pemalang, sudah 9 titik kemarin. Monggo Pak Dinas di Perspadas ya, itu bisa nimbali kami agar kami bisa menurunkan tim kami. Kira-kira itu desa wisata ini marketable enggak? Layak dijual enggak? Punya ke depan itu bisa laku atau tidak? Punya harapan atau tidak? Ini yang perlu kajian-kajian intensif yang benar. Karena itu melibatkan berbagai aspek Pak di situ Pak. Nah seperti kapal Semarang itu 55 yang mati suri itu 48 atau berapa? Berarti hampir seluruhnya Pak. 90%. Waduh, dandanya gitu. Besok saya diundang lagi Pak. Iya, dari ini kan menyangkut melibatkan berbagai macam dimensi disiplin. Maka pada kesempatan yang baik ini saya matur Pak Dinas Pariwisata dan Dispermades jangan dengan mudahnya menuruti permintaan para desa dan Pak Darwis dan Karang Taruna. Kadang-kadang remaja itu kan karena emosional. Bisa sana, bisa ini, bisa sana, bisa buat ini Pak. Mengapa kita tidak? Masa kita tidak bisa? Wah, karena tidak melihat kontennya dan kontennya seperti apa dia. Kira-kira bisa berjalan atau dia. Nah kalau mati suri seperti ini siapa yang bertanggung jawab? Kepala desanya punya hutang banyak, kok Darusnya punya hutang, Karangtornya punya hutang, akan jadi masalah sebenarnya. Oleh karena itu saya berharap di Pemalang tidak terjadi seperti itu. Maka kami siap ditimbali sewaktu-waktu untuk membantu mengadakan kajian-kajian analisis sekiranya layak atau tidak, kira-kira marketable atau tidak, punya harapan atau tidak. Ini penting karena itu menyangkut semua pihak yang terlibat. Jadi stakeholders yang ada di situ yang perlu kita ajak hubungan Pak. Kalau yang di Jawa Barat Kuningan, alhamdulillah sana juga ada sekitar 11 titik Pak. Di Kabupaten Kuningan ada beberapa titik yang kami sering dimintai tolong dari ahli-ahli pariwisata turun lapangan Pak. Ini mestinya sudah gimana? Ini sebaiknya dihentikan saja. Hanya tidak punya marketable. Nah ini penting agar nanti Bapak-Bapak dalam memberikan pengarahan penjelasan pada teman-teman para desa sebetulnya agar tepat. Sebenarnya objek wisata itu kan hanya 3 itu Pak. Di sana tuh melihat apa, daya tariknya apa yang bisa dibeli di sana, apa yang bisa tidur di sana, bisa ada tempat atau tidak, akses stabilitas masuk ke sana itu ada jalan yang tidak, security kesehatannya bagaimana, amannya bagaimana, yang menarik apa di sana. Kalau itu tidak ada ya jangan berharap. Yang sepele aja sebenarnya. Ada sesuatu yang bisa dijual, sesuatu yang menarik, yang berbeda dengan desa yang lain. Berikutnya lagi juga kami berharap kemudian pengembangan destinasi. Jadi seperti Pemalang sudah banyak objek-objek wisata yang menjadi
sudah martabel seperti Negeri, berada di mana itu sudah jalan baik. Namanya juga perlu kiranya ada yang mendampingi, Pak. Bagaimana manajemennya, bagaimana memanage agar itu menjadi daya tarik objek wisata yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Kami di Sragen, Pak, itu ada namanya air panas, Pak. Air panas. Ya, itu dulu hebat sekali, Pak. Karena ada konflik kepentingan antara Pak Darwis dan Bumdes, kepala desa dan setelah tidak akur, sehingga tidak terawat di situ, Pak. Motor sudah tidak layak. Nah, akhirnya tidak ada pengunjung. Padahal itu kan anugerah Tuhan memberikan alam yang dengan segala sesuatunya untuk kita pelihara, kita jaga, kita ingatkan, kita kembangkan agar kemakmuran untuk masyarakat ini tidak dijaga. Akhirnya ya kehancuran dan kemiskinan yang kita dapatkan. Jadi inilah artinya kami sudah sekali membangun jejaring kerjasama ini secara simbiosis. Kami yang mendapatkan keuntungan untuk mengembangkan ilmu di Pemalang, juga Bapak Ibu Pemalang bisa mendapatkan keuntungan untuk masyarakatnya, juga untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat kerakyatan yang di desa, dan untuk pengembangan desa dan destinasi wisata. Kami juga membantu bagaimana membangun homestay, bagaimana mengkondisikan UMKM-nya sekitar destinasi wisata, bagaimana teman-teman kami sudah kesana kemari untuk membantu mereka. Harapan kami Pemalang juga tidak lepas dari itu. Yang terakhir dari kami, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini dengan kerawan Bapak sekalian, bersuara di kampus kami di suasana yang bulan puasa ini, mohon maaf Pak. Sebenarnya kita pikir sama masjid apa malam Pak, taruh buka bersama Pak. Malam itu nyusul-nyusul mau taruh ya, gimana ya? Akhirnya kita sepakat dengan Mas Siti, akhirnya sepakati hari Selasa tanggal 17 ini. Ya sekalian istilahnya itu. Ya mohon maaf dulunya Bapak, karena memang situasinya itu sekali sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak Ibu berkenan rawuh di kampus kami. Dan mudah-mudahan dengan suasana seperti ini akan membawa berkah untuk kita semuanya. Itulah dari saya, mohon maaf sebelumnya, terima kasih atas perhatian kerjaan. Mudah-mudahan kerjasama yang baik ini akan membangun ke depan lebih baik lagi dan saling menguntungkan dua belah pihak. Akhir kata, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon izin ada perubahan acara yang seharusnya dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan pemerintah Kabupaten Pemalang. Diubah acaranya, dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama dahulu, kemudian baru sambutan dari perwakilan pemerintah Kabupaten Pemalang. Bapak Ibu hadirin, acara selanjutnya adalah penandatanganan naskah perjanjian kerjasama antara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia Stipari Semarang dengan pemerintah Kabupaten Pemalang. Mohon petugas yang akan menandatangani naskah kerjasama dari pihak Stipari akan dilaksanakan oleh Ketua Stipari, kemudian dari pemerintah Kabupaten Pemalang, Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga. Pak. Terus? Oke. Lanjut atau gimana? Akan apa lagi? Dilanjutkan semua. Lanjutan dulu. Oh, Berapa ini? ada yang baru ini kan hasilnya. Mbak Indah. Malamnya malam aja. Jawa Timur kan? Sangiran. Sangiran. Pak Arifin, Muhammad Arifin. Tadi sebenarnya memang wajib pribadi, tapi ternyata bedanya ada sekali mengingatkan saya. Iya. Termasuk saya juga ikut. Iya.
Izin Bapak nanti ditunjukkan Pak. Ya. Ditunjukkan masing-masing pegang. Foto bareng. Apa dulu ya? Buka Pak? Ya, buka. Ini. Ya. Oke, sini. Maaf Bapak, nggak geser ke kanan sedikit. Kanan. Ke kanan saya. Oke, geser. Ya, siap. Pak Billy. Pak. Untuk dipublish. Siap. Oke. 1, 2, lagi 1, 2, 1, 2, lanjut dulu. Oke, tahan. Terima kasih. Tahan dulu ya. Ya. Next berikutnya final. Bapak lihat ke kamera Pak. Oke. Tahan. Udah. Lihat ke sini ya Pak. Siap. Satu, dua. Oke. Cut. Pak, ini masih satu lagi. Lambang Pemalang.
dari Pemalang ke Ya. Terima kasih Pak. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan melanjutkan acara kita pada hari ini. Bapak Ibu hadirin, acara selanjutnya adalah sambutan dari pelaksana tugas asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang. Kepada yang kami hormati, Dr. Andes Muhyiddin MSI dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang berkenan hadir di kesempatan pagi hari ini. Sedianya Bapak Sekda mau hadir secara pribadi, namun karena pada pagi hari ini banyak acara yang bersamaan, sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk hadir di setiap hari ini. Mudah-mudahan ketidakhadiran beliau dan mewakilkan kepada saya tidak mengurangi rasa hormat dan substansi dari kerjasama yang telah ditandatangani tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, akan saya bacakan secara lengkap sambutan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pemalang dan Stefari Semarang pada hari ini Selasa 27 April 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Triviaka Stefari, Bapak Profesor Dr. Sutomo WE. Ternyata beliau piantun Pemalang asli, matur nuwun. Yang saya hormati Ketua Stefari, Bapak Dr. Santono SE MSI beserta segenap jajaran Sivitas Akademika Stefari Pemalang. Yang saya hormati teman-teman kami dari Pemalang, Kepala OPD semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini di Stefari, dan yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tadi telah menandatangani MOU dengan Stefari Semarang. Hadirin dan peserta rapat yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di ruang resto Stefari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi saya, karena pada saat ini dapat bersilaturahmi dengan saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air
Ketua Stipari beserta segenap jajaran Sivitas Akademika Stipari Semarang, khususnya pembina Stipari Bapak Profesor Tomo yang sangat saya hormati. Untuk itu, atas nama pemerintah Kabupaten Malang, saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi karena di tengah kesibukan dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan, segenap jajaran Sivitas Akademika Stipari Semarang telah berkenan menerima kehadiran kami. Bapak Ibu yang berbahagia, baru saja kita saksikan bersama penandatanganan 3 perjanjian kerjasama, yaitu pendampingan desa wisata di Kabupaten Malang. Ini yang ditandatangani oleh PLT Kepala Disparpora. Yang kedua, pelaksanaan program 3 in 1 atau kuliah, pelatihan, dan bekerja bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang ditandatangani tadi oleh Kepala Disnaker. Dan yang ketiga, pendampingan badan usaha milik desa dalam pengelolaan wisata desa di Kabupaten Pemalang yang tadi ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penandatanganan 3 perjanjian kerjasama tadi sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Indonesia atau Stipari Semarang tentang peningkatan pembangunan di Kabupaten Pemalang melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi nomor 415-03-KB-Tapeng-2020 nomor 264-MOU-N-20.70-Stipari-Romawi 11-2020 tanggal 11 November 2020. Sebelumnya juga telah ditandatangani perjanjian kerjasama tentang peningkatan pembangunan di Kabupaten Malang melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi saat ini sudah ada 4 perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani antara pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Stipari Semarang. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk bekerja sama dengan pihak lain, termasuk diantaranya dengan perguruan tinggi. Kerjasama ini dilakukan dengan semangat saling menguntungkan, dengan cara yang efektif dan efisien, serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini tidak ada pemerintah daerah yang bisa bekerja sendirian, hanya dengan segenap perangkat daerahnya. Oleh karena itu, kolaborasi dan kerjasama menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Pemerintah daerah harus menggandeng akademisi, komunitas, pengusaha, dan media untuk bersama-sama membangun daerahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa visi dan misi serta program unggulan pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 yaitu terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan ngangeni atau aman. Termasuk juga ada program-program yang menjadi unggulan yaitu Desa Wisata atau DEWI, Desa Sinergi atau DESI, Desa Digital atau DEDI, dan Kota Industri atau KOI. Program unggulan pemerintah Kabupaten Pemalang khususnya DEWI atau Desa Wisata memiliki beberapa target berupa 1. Membangun dunia pariwisata di Pemalang dimulai dari desa. 2. Mendorong desa supaya mampu mengelola potensi wisata yang dimiliki. 3. Membangkitkan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan destinasi wisata. 4. Merangsang tumbuhnya ekonomi desa dan UMKM berbasis potensi lokal melalui kemudahan promosi dan pemasaran di desa wisata. 5.
Melalui beberapa target desa wisata yang baru saja saya sebutkan, semuanya dapat dikonversi menjadi potensi yang dapat dikerjasamakan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan jalin kerjasama. Selain itu, potensi berikutnya yaitu banyaknya lulusan SLTA masyarakat Kabupaten Pemalang yang belum bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Berbagai problema tentunya mengiringi para lulusan SMA tersebut, mulai dari belum mendapat perguruan tinggi cocok sampai dengan belum adanya biaya kuliah. Kondisi semacam ini tentunya merupakan problema tersendiri bagi pemerintah daerah, khususnya lulusan SLTA dari kalangan yang tidak mampu. Kami melihat ada penawaran yang solutif dari Stipari, program 3-in-1, kuliah, pelatihan, dan bekerja, yang diperuntukkan bagi lulusan SLTA yang belum memiliki biaya kuliah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Pemalang merespon dengan baik melalui kerjasama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat berharap dengan kerjasama ini dapat tercapai beberapa hal. Pertama, program DESI, Desa Wisata, di Kabupaten Pemalang dapat terwujud dengan baik. 2. Pok Darwis di Kabupaten Pemalang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. 3. Badan usaha milik desa yang mengelola desa wisata dapat menerapkan manajemen secara profesional. 4. Terserapnya lulusan SLTA masyarakat Kabupaten Pemalang mengikuti program 3-in-1. Yang kelima, meningkatnya destinasi pariwisata Kabupaten Pemalang untuk bisa masuk skala provinsi bahkan nasional. Terlaksananya Tridharma perguruan tinggi di Kabupaten Pemalang. Untuk itu, kepada pelaksana kerjasama dari kedua belah pihak, berkenan saya berpesan. 1. Bangun komitmen bersama untuk melaksanakan kerjasama melalui kegiatan yang telah ditentukan. 2. Melaksanakan kerjasama tersebut dengan sungguh-sungguh sehingga membuahkan hasil dan menguntungkan para pihak. 3. Melakukan koordinasi secara periodik maupun insidentil untuk memadukan kegiatan para pihak. Yang keempat, lakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan kerjasama dan guna melakukan perbaikan berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai sambutan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dalam melaksanakan tugas. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Pak Sekda yang telah saya bacakan secara lengkap. Semoga MOU yang telah tadi ditandatangani bersama Stipari dengan 3 OPD Kabupaten Pemalang dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemalang, khususnya masyarakat yang berada di daerah punggung atau daerah pegunungan, di mana tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Dan di sana Allah memberikan potensi berupa kondisi alam yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi industri pariwisata. Mudah-mudahan dengan bergabungnya ahli pariwisata dengan Kabupaten Pemalang bisa membimbing dan mengarahkan. Biasanya kalau kita evaluasi sendiri tidak tahu kelemahannya diri sendiri, tapi kalau orang lain yang mengevaluasi biasanya akan ketemu kunci-kunci yang harus dijalankan sehingga pengembangan pariwisata bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih atas diterimanya kami di sini. Monggo nanti kalau berkenan tahu di Pemalang kami agendakan.
Terima kasih. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bukit apa? Hingga mana apa sing tanggapan sing anyar Demikian Bapak Ibu sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak PRT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang. Ibu Bapak yang berbahagia, acara selanjutnya atau acara yang terakhir adalah ramah tamah dan penutup. Sahur.